Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. A few moments later. Dalam pengertian konsep demokrasi Pancasila adalah bentuk demokrasi yang bersumber dari nilai-nilai Pancasila. Pengertian demokrasi Pancasila dapat dilihat sebagai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, yang berketuhanan yang Maha Esa, berperi kemanusiaan yang adil dan beradab, mempersatukan Indonesia, serta berkedaulatan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Demokrasi Pancasila juga mencangkup prinsip gotong royong dan kekeluargaan untuk kesejahteraan rakyat. Materi selanjutnya adalah beberapa contoh konsep Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dan dalam masyarakat. Yang pertama ada musyawarah mufakat. Demokrasi Pancasila mendorong pentingnya musyawarah mufakat sebelum mengambil keputusan baik dalam lingkungan keluarga, sekolah, organisasi maupun masyarakat. Yang kedua ada partisipasi setiap individu. Semua anggota keluarga, sekolah, dan masyarakat berhak menyampaikan kritik, saran, dan pendapatnya dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga ada gotong royong. Nilai gotong royong yang terkandung dalam Pancasila tercermin dalam kolaborasi dan kerjasama dalam kehidupan sehari-hari untuk mencapai kebaikan bersama. Yang terakhir ada keadilan sosial. Prinsip keadilan sosial dalam demokrasi Pancasila memastikan bahwa seluruh rakyat Indonesia mendapatkan perlakuan adil yang merata. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang historis, sosiologis, dan politik tentang harmoni kewajiban hak negara dan warga negara Indonesia. Yang pertama ada sumber historis. Nah, terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada tahun 1945. Dalam alinea pertama menegaskan hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia. Alinea kedua menegaskan kemerdekaan dan kedaulatan rakyat. Alinea ketiga menjelaskan tentang persatuan dan kesatuan bangsa. Dan alinea keempat menjelaskan tentang demokrasi dan keadilan sosial. Nah, ada juga Piagam Jakarta. Nah, ini dihasilkan dari BPUPKI pada tanggal 22 Juni 1945 yang memuat 7 prinsip dasar negara Indonesia. Salah satunya adalah kewajiban dan hak asasi manusia. Ada juga Deklarasi Kemerdekaan Indonesia yang diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945 dan menegaskan kemerdekaan Indonesia dan hak-hak dasar rakyat Indonesia. Selanjutnya ada sumber sosiologi. Di sini ada nilai-nilai budaya bangsa Indonesia yang terdapat gotong royong, musyawarah mufakat, dan kekeluargaan. Nah, dan gotong royong ini merupakan nilai-nilai budaya yang menekankan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Nah, ada juga struktur masyarakat Indonesia. Struktur masyarakat Indonesia yang majemuk dengan berbagai suku, agama, dan budaya ini membutuhkan harmoni antara hak dan kewajiban untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Nah, ada juga dinamika sosial masyarakat Indonesia. Nah, dinamika sosial masyarakat Indonesia yang terus berkembang membutuhkan penyesuaian dan keseimbangan antara hak dan kewajiban untuk mencapai kemajuan bersama. Yang terakhir adalah sumber politik yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada tahun 1945 yang mengatur hak dan kewajiban warga negara dan negara secara terperinci. Terdapat dalam pasal 27 ayat 1 dan 2 tentang mengatur hak dan kewajiban warga negara. Pada pasal 30 ayat 1 dan 2 mengatur hak dan kewajiban negara. Nah, terdapat juga dalam undang-undang lainnya. Banyak undang-undang lainnya yang mengatur hak dan kewajiban warga negara dan negara dalam berbagai bidang seperti pendidikan, kesehatan, dan lingkungan hidup. Nah, selanjutnya ada kebijakan publik. Nah, kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah harus sejalan dengan prinsip harmoni antara hak dan kewajiban. Baik, saya akan menjelaskan tentang dinamika dan tantangan harmoni antara kewajiban dan hak negara serta warga negara merupakan isu yang penting dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Ada beberapa poin yang dapat menjadi pembahasan dalam hal ini. Yang pertama adalah perubahan ketentuan pendidikan. Dinamika hak dan kewajiban warga negara Indonesia terkait pendidikan mengalami perubahan sebelum dan sesudah amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua adalah ekonomi nasional, tantangan harmoni antara kewajiban negara dalam mengelola ekonomi nasional dan hak warga negara untuk mendapatkan kesejahteraan ekonomi yang merata. Yang ketiga adalah pertahanan negara.
Dinamika dalam menjaga harmoni antara kewajiban negara dalam pertahanan negara dan hak warga negara untuk hidup dalam lingkungan yang aman. Dan yang terakhir adalah hak asasi manusia. Tantangan dalam menginteraksikan hak asasi manusia dengan kewajiban negara dalam menjaga keamanan dan keadilan dalam masyarakat. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan yang dibahas oleh kawan saya sebelumnya. Penjelasan tentang esensi dan urgensi harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. Esensi harmoni antara kewajiban dan hak negara serta warga negara adalah menciptakan sebuah keseimbangan yang adil dan berkelanjutan dalam sebuah masyarakat. Negara memiliki kewajiban untuk melindungi hak-hak warga negaranya, seperti hak atas keamanan, keadilan, dan kesejahteraan. Sementara, warga negara memiliki kewajiban untuk mematuhi hukum, menghormati hak-hak sesama warga, dan berpartisipasi dalam pembangunan negara. Urgensi adalah agar terciptanya stabilitas, kedamaian, dan kemajuan bersama di dalam suatu negara, sehingga menciptakan kondisi yang menguntungkan bagi semua pihak. Sekian hasil kerja kelompok kami. Saya sebagai moderator ingin mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.